MMT itu adalah suatu pola manajemen yang berisi prosedur-prosedur kerja agar dalam organisasi setiap orang mau berusaha bekerja keras secara terus-menerus memperbaiki jalan menuju sukses. Nah, jadi isi dari manajemen mutu itu adalah SOP atau prosedur-prosedur kerja dan harus dijalankan oleh setiap orang. Dan poinnya adalah tentang bagaimana kita harus memperbaiki prosedur tersebut dengan secara terus-menerus. Karena perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya di dunia ini tidak ada hal yang pasti. Hal yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi maka kita juga harus melakukan atau memperbaiki diri kita sendiri juga seperti itu agar menuju kesuksesan. Jadi MMT bukan seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Jadi kalau dulu itu kan ada aturan harus dilakukan, tetapi kalau di MMT itu adalah bagaimana kita nih punya visi untuk menjadi perusahaan multinasional, contohnya seperti itu. Nah, untuk caranya bagaimana, kita pun bisa menyesuaikan. Yang terpenting adalah visinya adalah menjadi perusahaan multinasional. Nah, lebih ke seperti itu. Jadi prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu diserahkan sepenuhnya kepada karyawan. Tetapi dengan beberapa target dan harus diperbaiki kinerjanya dan meningkatkan mutu kerjanya. MMT adalah suatu cara lain dalam mengatur kerja orang banyak dengan menyelaraskan kerja mereka sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika dalam satu perusahaan itu semua dilibatkan, jadi bukan dari kita atasan memberikan peraturan ke bawahan dan harus ditaati, bukan seperti itu konsepnya. Kalau konsep besarnya itu adalah mari kita nih punya tujuan, mau contohnya mau ke Jakarta, ke Surabaya atau ke luar negeri. Nah, kita punya tujuan nih. Nah, teman-teman punya posisi masing-masing. Nah, ini ada peraturan yang harus diikuti, tapi ini bisa diganti atau diperbaiki. Nah, sehingga apa? Ketika pegawai atau karyawan itu juga dilibatkan dalam membuat SOP, maka mereka otomatis akan menjalani dengan sukarela, sehingga semangatnya juga akan menjadi berlimpah dan juga mereka akan dimanusiakan. Karena apa? Karena mereka juga berpartisipasi dalam pembuatan peraturan dan juga mereka juga berpikir secara inovatif, bagaimana mempermudah pekerjaan mereka, bagaimana membuat pekerjaan mereka lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau di dunia bisnis atau di manajemen mutu, ini bukan hanya tentang kerja keras saja, tetapi adalah tentang bagaimana memperbaiki kinerja dari yang awalnya A menjadi B, dari B ke C, dan lain sebagainya dan seterusnya. Intinya adalah perubahan terus-menerus. Tujuan utama MMT adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan juga efisiensi. Jadi sebisa mungkin dengan 8 jam dalam sehari bekerja, itu produktivitasnya menjadi lebih baik. Sehingga apa? Kita tidak perlu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Sehingga mutu pekerjaan menjadi lebih terjaga. MMT menuntut adanya perubahan sifat hubungan antara yang mengelola atau pimpinan dan yang melaksanakan pekerjaan, ya, bisa karyawan, bisa staf, bisa teknisi, dan lain sebagainya. Perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahannya. Jadi, kenapa saya katakan tadi adalah karyawan itu dilibatkan untuk membuat SOP-nya sendiri, itu adalah yaitu yang penting kamu job desk-nya A, job desk-nya B. Nah, untuk bagaimana caranya, ini ada peraturan lama. Nah, silakan diubah, tetapi ketika teman-teman ingin mengubahnya, itu sesuai dengan tujuan awal. Penerapan MMT meliputi 5 unsur utama. Yang pertama adalah arah dan sistem manajemen. Jadi, visi dan misi perusahaan itu wajib hukumnya untuk diketahui seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Agar apa? Agar mereka tahu ini arah perusahaannya mau kemana sih, sistem manajemennya seperti apa, itu akan lebih mudah untuk mengeksekusi pekerjaan. Yang kedua adalah pemberdayaan. Sumber daya manusia, jadi pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi dengan sistem manajemen mutu ini, sehingga apa? Sehingga karyawan itu akan mampu berpikir sendiri. Karena sifat manusia itu sebenarnya tidak suka diperintah. Tidak suka perintah, tapi
Ketika mereka punya inisiatif, maka mereka akan lebih berdaya lagi. Yang ketiga adalah fokus pada pelanggan. Jadi apapun yang dilakukan oleh karyawan itu adalah bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dan hal yang penting adalah pengambilan keputusan selalu berdasarkan fakta dan data. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita punya bisnis atau punya perusahaan itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan perasaan, tetapi kita bisa mengubahnya itu dengan data. Ya, contohnya satu perusahaan itu sistemnya bagus. Ketika pengen mengubah dan keadaannya ternyata sepi, apa yang harus diubah? Dilihat datanya. Mana bagian yang tidak bekerja secara baik? Apakah bagian pemasaran, apakah bagian admin, ataukah bagian produksi, dan lain sebagainya. Itu pun bisa diperbaiki ketika ada data dan juga fakta yang terlaporkan. Yang kelima adalah penggunaan teknologi yang tepat untuk mendukung unsur yang lain. Jadi ini pun juga penting. Jadi ketika ini diterapkan, nah contohnya yang gini, ketika admin ya, admin itu menggunakan laporan menggunakan Excel. Nah, itu pun akan lama, akan lebih mudah menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, seperti itu pun juga bisa dilakukan. Terus pengen menertibkan jam masuk. Kalau hanya dengan peraturan, dengan omongan itu pun tidak efektif. Tetapi ketika dengan fingerprint, ya, dengan scan barcode dan lain sebagainya itu pun bisa dilakukan. Contoh lain itu adalah tentang bisnis jasa, yaitu pendidikan tinggi. Dalam menerapkan MMT, pendidikan tinggi dipersepsikan sebagai industri jasa atau industri pelayanan, bukan sebagai proses produksi. Setiap industri jasa atau pelayanan pasti memiliki pelanggan ataupun customer. Jadi kalau kita bicara tentang pelanggan, itu ada yang namanya pelanggan eksternal. Kalau di perguruan tinggi, untuk pelanggan eksternal itu adalah secara primer itu adalah kelompok sasaran utamanya adalah mahasiswa. Sekundernya adalah masyarakat, pemerintah, orang tua mahasiswa yang membiayai. Untuk yang tersier, pialanya memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. Jadi fokus dari perbaikan, umpamanya perbaikan bidang jasa, khususnya pendidikan tinggi, itu pun kita berfokus pada tiga hal ini, nah, tiga bagian segmen ini. Yang pertama pasti adalah mahasiswa, bagaimana mempermudah kuliah mahasiswa, nah, bagaimana memberikan pelayanan yang baik pada mahasiswa. Dan juga untuk yang sekunder itu adalah masyarakat, bagaimana para dosen juga harus melakukan pengabdian masyarakat, nah, juga berinteraksi dengan pemerintahan ataupun dengan orang tua yang membiayai. Dan juga yang tersier itu adalah bagaimana perguruan tinggi tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga memfasilitasi mahasiswanya untuk mencari pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan yang bekerja sama dengan pendidikan itu mampu menyerap mahasiswanya dengan baik.